Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi kita semua, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat, para tabi'in dan itba'ut tabi'in, juga kita umatnya di akhir zaman. Jamaah semua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini atas izin, qudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan untuk melakukan pertemuan yang selama ini sebetulnya sudah kita rencanakan dalam rangka silaturahim antara TPQ beserta wali santri semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembalinya kita dari pertemuan ini tentu membawa hikmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini insyaallah ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Berkaitan dengan itu, maka yang pertama, mari kita awali kegiatan kita dengan membaca surat Al-Fatihah sebagai pembukaan, sebagai ummul Quran juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghendaki keberkahan pada pertemuan kita di sore hari ini. Baik, anak-anak silakan ikut membaca dengan suara yang baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk selanjutnya, untuk melengkapi acara kita pada sore hari ini, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh santri dan santriat TPQ Al-Furqan kepada Ananda Raihan dan Ananda Alisa. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang apa dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan diberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah
adalah niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan pembacaan yang suci Al-Quran itu menjadi asbab turunnya rahmat dan berkah dari Allah kepada para pembacanya, juga kita semua selaku para mustami'innya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, berikutnya insya Allah akan kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Furqan, yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua DKM kepada beliau. Bapak Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disyukuri Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih pada wali santri, segenap pengajar, ustazah dan ustadz yang sudah mengelola kegiatan TPQ ini. Alhamdulillah sudah berjalan mungkin hampir 2 tahun. Ini salah satu kegiatan yang rutin dan berkelanjutan sampai sekarang. Jadi ini salah satu juga yang menyemarakan kegiatan di Masjid Al-Furqan, tentu saja selain kegiatan ibadah lainnya. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah untuk menyiapkan anak-anak kita, generasi kita ke depannya, selain dari ilmu-ilmu pengetahuan umum yang didapatkan di sekolah, juga ilmu-ilmu dasar tentang keagamaan, yaitu tentang Al-Quran utamanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah di kondisi sekarang mungkin kita sama-sama rasakan banyak sekali godaan atau distraksi atau pengalih perhatian anak-anak kita, terutama dari gadget atau handphone atau game ya, yang kalau dengan mengikuti TPQ ini alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya kurang lebih 2-3 jam tiap kali seminggu dan pulang dengan membawa insya Allah ilmu yang bermanfaat. Ini yang kita selalu pupuk, dan juga tujuan utama dari Masjid Al-Furqan ini adalah menyiapkan generasi-generasi ke depannya. Jadi tidak hanya untuk kegiatan yang rutin saja. Dan adanya kegiatan ini di sore ini dengan silaturahmi dan sosialisasi ini juga bentuk dari sisi keterbukaan ya. Jadi apa saja yang diajarkan, metodenya seperti apa, ini ingin kita sampaikan supaya sama-sama tahu. Dan juga tidak ada, kadang-kadang orang tua itu merasa was-was gitu ya, anak-anaknya diajarin apa pengajiannya gitu. Jadi kalau ada masukan juga jangan sungkan untuk disampaikan. Kemudian juga yang lebih penting lagi adalah bagi kita semua wali santri adalah tahu bagaimana menindaklanjuti apa yang dipelajari di TPQ atau yang didapatkan selama kegiatan berlangsung. Jadi ini bentuknya mungkin pesannya sama kayak di sekolah ya, belajar itu tidak hanya di sekolah saja tapi juga di lingkungan, di keluarga, di rumah, dan juga ini tambahannya di lingkungan di masjid gitu. Dan yang kita lihat sampai sekarang alhamdulillah juga anak-anak sangat gemar ke masjid ya. Jadi terima kasih banyak juga alhamdulillah sampai sekarang juga soft-softnya hampir mungkin 40-50% diisi oleh anak-anak kita. Harapannya semakin ke depan, semakin bertambahnya anak-anak kita, makin penuh juga soft-soft di masjid kita ini, dan makin banyak yang mendoakan dan juga menciptakan lingkungan di komplek Pajajaran dan Raya ini menjadi komplek yang barokah untuk semuanya. Jadi sekali lagi mohon bantuannya dari wali santri untuk sama-sama mendukung anak-anak kita untuk tetap konsisten. Jadi kadang-kadang agak mungkin malas datang, dianjurkan untuk datang ya, jadi agak mungkin dipaksa sedikit karena begitu udah kurang bersemangat nanti akan juga turun semangatnya. Kemudian yang terakhir sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada segenap
juga, dan juga kepada segenap wali santri dan juga adik-adik yang terus menyemarakan kegiatan di Masjid Al-Furqan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak DKM. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya itu yang beliau sampaikan senada dengan apa yang insya Allah menjadi tema pada pertemuan kita sore hari ini ya. Baik, dimana pada pertemuan kita pada sore hari ini insya Allah kita dalam rangka silaturahim santai, kita ngobrol-ngobrol bersama, juga kita akan ada sosialisasi bagaimana perkembangan TPA selama ini gitu ya. Kemudian yang tak kalah penting juga yang tadi disampaikan adalah bagaimana kita bisa membangun sinergi kolaborasi antara wali santri dengan para pengajar, antara rumah dengan masjid, rumah dengan TPQ dan seterusnya. Maka dari itu insya Allah pada sore hari ini kita akan langsung saja mulai pada acara inti, dimulai dengan perkenalan terlebih dahulu mungkin Bapak Ibu semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Asep Burhanuddin. Saya sebagai pengajar ikhwan ya, santri ikhwan, di mana santri ikhwan saat ini alhamdulillah kurang lebih berjumlah 22 orang, karena terakhir ada yang bertambah satu ya di kelas yang besar. Nah, kemudian di kelas akhwat juga alhamdulillah dilengkapi dengan para pengajar yang insya Allah mampu menangani kebutuhan anak-anak ya, di mana kebutuhan akhwat juga santrinya bertambah, maka disesuaikan juga dengan pengajarnya. Maka kami undang para pengajar akhwat, para asatidzah untuk maju ke depan sekaligus perkenalan. Fadhal Ustazah. Kenalan aja, lanjut. Baik. Nah, di sebelah saya ini ada Ustazah Widya sebagai pengajar akhwat kelompok kecil ya, jadi anak-anak yang rentang usia 5 sampai kurang lebih 9 tahun ya, atau kelompok anak dari pra SD sampai kelas 2 atau 3 SD. Nah, di sebelahnya ada Ustazah An-Nisa. Nah, beliau sebagai pengajar santri akhwat di kelompok yang besar, di mana kelompok besar itu pada awalnya memang ada anak-anak yang besar gitu ya. Cuma mudah-mudahan kedepannya seiring berjalannya waktu dengan TPA ini banyak juga anak-anak yang mampu untuk bergabung kembali gitu ya, untuk kelas besar yang level besar. Nah, untuk sekarang kelas besar akhwat itu bersama Ustazah An-Nisa ada dari rentang kelas 4 SD ke atas. Nah, dan insya Allah 3 sampai 3 SD ke atas mungkin ya. Nah, insya Allah semuanya juga kami berharap kerjasamanya dari para wali santri semua untuk mampu bersama membentuk akhlak anak-anak sejak dini. Baik, kita awali pembahasan kita pada sore hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tema kita sore hari ini yaitu sinergi pendidikan rumah dan TPQ membentuk akhlak sejak dini. Tadi yang disampaikan dalam sambutan bahwa akhlak itu menjadi fokus dari berbagai sektor usia dan sektor berbagai hal gitu ya, yang saat ini tentu dibutuhkan oleh anak-anak, dan tentunya banyak sekali hal-hal yang patut kita persiapkan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Tentunya yang utama adalah pendidikan agama. Maka yang harus kita pahami Bapak Ibu semua,
berkaitan dengan konsep pendidikan rumah. Konsep pendidikan rumah. Nah, konsep pendidikan rumah itu adalah madrasah utama bagi anak-anak semuanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Insyaallah Bapak Ibu sudah hafal semuanya ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjaga, menghalangi, menghindarkan keluarga kalian dari api neraka. Sehingga ada beban yang Allah berikan, ada tugas yang Allah berikan kepada siapa? Kepada orang tua. Untuk apa? Untuk menjaga keluarganya. Dalam hal ini sumber dayanya tentu yang utama adalah anak-anak kita. Dari apa? Dari api neraka, dari hal-hal yang mampu menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Nah, sehingga tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua di rumah, Bapak Ibu semua. Jangan sampai kita lalai akan hal ini, gitu ya. Sehingga dalam satu keterangan disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan bahwasanya hal yang paling mendasar yang menjadi poros rusaknya generasi saat ini dan kedepannya, padahal Imam Ibnul Qayyim pada saat dulu dan saat kita saat ini rentang jaraknya lumayan jauh. Apa yang membuat generasi dulu itu hancur? Yaitu adalah abainya orang tua atau acuhnya orang tua terhadap pendidikan akhlak di rumah. Nah, sehingga ini menjadi fokus utama kita. Bagaimana cara menumbuhkan akhlak sejak dini, menanamkan akhlak sejak dini kepada anak-anak kita. Dan tentu itu adalah tugas utama kita di rumah. Berikutnya, kita juga pernah mendengar satu hadis yang datang dari riwayat Al-Bukhari, sehingga Nabi SAW menyampaikan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Bahwasanya setiap anak-anak kita itu, bahkan kita semua itu terlahir dalam keadaan fitrah. Dalam artian kita itu punya potensi untuk beriman kepada Allah dari sejak kita lahir. Cuma masalahnya, apakah kita mampu untuk mengaktifkan software yang sudah Allah tanam berupa keimanan itu yang ada dalam hati anak-anak kita di rumah kita? Nah, sehingga kolerasinya Rasulullah itu ingin menegaskan bahwasanya anak-anak itu sudah punya potensi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk beriman dan berakhlak baik. Cuma kata Rasulullah, fa'abawahu, maka orang tuanya lah yang kelak menjadikan dia berimankah, menjadi Yahudikah, menjadi Nasranikah, atau seperti apa. Maka itu terbentuk dari apa? Dari lingkungan keluarganya. Karena kata Rasul, fa'abawahu, maka orang tuanya lah yang kelak menentukan arah anak ini kemana, akhlaknya seperti apa, karakternya seperti apa. Dan itu diawali dari rumah. Kemudian karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, bagaimana ketika kita tidak mampu, entah misal kita sangat sibuk, atau kita misalkan tidak mampu karena kurangnya informasi dari sumber-sumber keilmuan yang kita miliki, bagaimana solusinya? Maka Imam Syafi'i rahimahullah memberikan sebuah prototipe, memberikan sebuah contoh bagaimana perjalanan hidup beliau, yang beliau ini seorang anak yatim yang dibesarkan oleh ibundanya sendiri dari segala keterbatasan sumber daya, ekonominya sangat kurang, ibunya dari segi keilmuan pas-pasan. Tapi kalau kita lihat hasilnya dari seorang Imam Syafi'i, siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Ulama besar, mujtahid besar, dan keilmuannya dijadikan banyak rujukan oleh seluruh umat muslim di dunia ini. Perjalanannya luar biasa sekali. Bagaimana ibunya dengan segala keterbatasan sumber dayanya berusaha untuk membekali anaknya sejak dini dengan pendidikan yang baik. Minimal agar anaknya itu mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana ucapan baik, mana ucapan tidak baik.
bagaimana berlaku baik kepada orang tua, kepada teman dan seterusnya. Misalkan kalau saya sering memberikan ilustrasi kepada anak-anak itu, kalau kalian nemu uang di jalan, uangnya banyak, kalian bakal bilang apa? Bakal bilang alhamdulillah, bakal bilang innalillahi, saya akan cari pemiliknya, atau akan bilang ini rezeki anak soleh gitu. Dan kebanyakan anak-anak jawabannya yang ketiga gitu ya. Padahal saya nggak pernah ngajarin gitu. Nah subhanallah gitu. Jadi memang border atau pembatas dari kebatilan-kebatilan itu dari rumah pada awalnya. Nah sehingga apabila memang kita tidak mampu, maka solusinya tadi kolaborasi. Kita sinergi bersama siapa? Bersama pihak-pihak ahli, lembaga-lembaga yang bisa kita berikan tanggung jawab. Dalam hal ini lembaga-lembaga yang isinya adalah yang mengajarkan pendidikan agama yang baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya pendidikan iman dan pendidikan akhlak itu diutamakan tadinya. Karena seperti halnya Nabi itu sering berinteraksi dengan berbagai kalangan, dari anak kecil, remaja, sampai dengan orang tua. Ketika Nabi berinteraksi dengan anak kecil, satu ketika dalam satu riwayat Nabi berinteraksi dengan Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, ponakannya, ya, anak pamannya sendiri. Itu Nabi ajak beliau untuk apa? Untuk JJS, ya, jalan-jalan sore. Kalau sekarang kita naik motor mungkin, dulu diajak naik berkeliling gitu ya. Kemudian Nabi sambil bercerita sedikit dan mengajak berinteraksi. Bagaimana interaksi yang dilakukan oleh Nabi? Nabi menjelaskan kepada Abdullah bin Abbas yang saat itu masih kecil. Apa kata Nabi? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Pertama yang Nabi ajarkan kepada anak kecil tentang ilmu tauhid, tentang keimanan, bagaimana kita bisa menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mau sesuatu bilangnya ke Allah. Kalau kamu perlu bantuan, minta tolongnya ke Allah. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Dan itu juga konsep yang selalu kita tanamkan ke anak-anak. Nah, sebelum kalian berangkat sekolah, dikasih uang jajan nggak? Dikasih katanya. Minta dulu nggak? Minta. Nah, sekarang mintanya ke Allah dulu. Bisa jadi kalau mintanya ke Allah dulu, uang jajannya jadi double. Jadi kalau terkadang ibu ngasih atau bapak ngasih uang double, bisa jadi itu faktor anak-anak sudah melakukan resep itu, Pak. Jadi alhamdulillah dibiasakan sejak dini bagaimana anak-anak itu untuk senantiasa melakukan hal-hal yang sifatnya tauhidiyah dari segala sesuatu. Berikutnya orang tua solih, maka impact-nya anak juga akan solih. Walaupun dari berbagai keterangan ini tidak menjamin, tapi lebih besarnya sangat menjamin. Ada yang orang tuanya solih, anaknya tidak solih, ada. Seperti halnya kisah Nabi Nuh alaihissalam. Seorang nabi kurang soleh apa? Namun anaknya berbeda dari jalur keimanan ayahnya. Tapi dari sisi lain, kalau kita lihat ada sosok yang sangat luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kokohnya keimanan Nabi Ibrahim dari usia kecilnya, mudanya sampai dewasanya. Bagaimana beliau mendidik tauhid terhadap anaknya Ismail itu, sampai anaknya pun menjadi bagian dari para nabi. Nah, sehingga orang tuanya solih, anaknya pun solih. Seperti halnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal luar biasa. Keluarganya diliputi dengan keluarga yang mengajarkan kesolehan-kesolehan, gitu ya, dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Tidak mesti dia seorang ustadz, tidak mesti orang tuanya adalah seorang kiai. Siapapun orang tuanya, tentu yang diucapkan adalah petuah-petuah, nasihat-nasihat kebaikan, maka itu akan menjadi bekal. Makanya satu ketika pernah ada satu bapak itu pernah bercerita, katanya, kalau saya itu nggak pernah berani bocor puasa sampai usia saya 60 tahun lebih. Oh, kenapa Pak? Karena dari kecil saya pernah dikasih tahu sama guru saya, pas saya berenang di kali,
Terus saya nyelam, saya minum sedikit airnya pas saya nyelam. Terus kata guru saya bilang, yang kamu lakukan itu jangan salah loh, Allah itu tahu katanya. Gara-gara ucapan itu si bapak itu nggak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya mampu merugikan ibadahnya lagi. Nah, kita nggak tahu dari mana, dari lisan siapa nasihat kebaikan itu akan terpatri dalam hati anak-anak kita. Maka kita serahkan segalanya kepada Allah, kita berusaha menjadi solih. Kalau ingin anak kita solih, maka kita berusaha menjadi solih. Ingin anak kita menjadi penghafal Quran, ciptakan lingkungan yang bau-bau Al-Quran di rumah kita. Ingin anak kita menjadi apa, maka arahkan dan ciptakan lingkungan yang seperti apa. Baik. Kemudian ada satu riwayat, ma nahala walidun waladuhu afdhala min adabin hasanin. Satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih baik daripada pendidikan akhlak yang baik. Ini luar biasa satu ungkapan ini, di mana riwayat ini menjelaskan bahwa pemberian materi kepada anak itu tidak lebih baik daripada pemberian akhlak yang baik. Memberikan teladan kepada anak itu jauh lebih berharga daripada kue ulang tahun misalnya, atau daripada membelikan apa yang membuat anak kita bahagia. Ini dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Anak-anak suka dengan kisah ini, kisah Umar bin Abdul Aziz, di mana Umar bin Abdul Aziz ini sebelum wafatnya berwasiat bahwasanya beliau itu tidak meninggalkan banyak harta. Lantas bagaimana anak-anaknya itu, ketika ditanya bagaimana anak-anak itu bisa survive, bisa bertahan tanpa dibekali dengan harta? Kata Umar bin Abdul Aziz, jika mereka beriman kepada Allah, Allah yang akan menjamin mereka. Dan kita tahu anaknya Umar bin Abdul Aziz itu usia 17 tahun sudah menjadi manusia luar biasa. Karena apa? Karena bekal iman, bekal teladan yang diberikan oleh ayahnya Umar bin Abdul Aziz. Maka dari itu, baik peran orang tua, wali santri, begitupun dengan peran kita sebetulnya sama saja. Ketika ibu dan bapak berkomitmen untuk menitipkan putra-putrinya bersama kami, maka insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kami untuk menunaikan amanah itu. Sebagaimana dalam An-Nisa, Allah tidaklah akan memberikan amanah kecuali kepada orang-orang yang tepat. Nah, sehingga kita bangun mitra. Kita itu adalah mitra. Jangan sampai kita membebankan 100% kepada satu pihak. Kita itu adalah mitra. Kita harus bekerja sama satu sama lain. Bapak misalnya mentang-mentang anak sudah ikut TPA, di rumah enggak ngaji lagi. Jangan sampai seperti itu. Mentang-mentang di masjid sudah ikut sholat, di rumah tidak ditekankan pentingnya sholat lagi, pentingnya berjamaah lagi. Nah, maka kemitraan kita di situ akan bermasalah, gitu ya. Berikutnya fasilitator, edukator, motivator, evaluator, itu semua bagian dari unsur-unsur kemitraan kita. Kami di sini memfasilitasi anak-anak untuk berekspresi, menerima informasi-informasi keilmuan yang baru, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua tidak akan berjalan dengan baik jika di rumah tidak diselaraskan dengan kegiatan yang diselenggarakan di TPA ini, di TPQ ini. Nah, maka kemitraan kita beserta peran kita harus diselaraskan, dan itu akan menjadi hal yang proses yang sangat penting dalam sebuah pendidikan. Nah, berikutnya langsung pada bagian kurikulum. Jadi kurikulum ini adalah landasan kita dalam melakukan TPA. Jadi TPQ ini tidak berjalan begitu saja berjalan, gitu ya. Tapi kita memang sudah menyiapkan alat tempurnya, gitu ya. Bagaimana untuk mensiasati agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang memang tumbuh dengan iman, tumbuh juga dengan ilmu dan amal. Maka alhamdulillah atas izin Allah kami juga sudah merancang itu. Dari mulai tujuannya mungkin sudah disampaikan tadi ya, bagaimana agar anak-anak mampu menerima informasi berupa ilmu baru yang dapat dipahami secara teorinya, secara prakteknya, dan juga mampu mengamalkannya gitu. Kemudian kompetisi dasarnya mungkin itu adalah
satu standar minimum ya. Misalnya dalam hafalan Quran kita punya standar minimal. Dalam juz 30 kita bagi pada berapa standar untuk memudahkan anak-anak mencapai targetan minimalnya. Nah, dan itu sudah berjalan. Dan targetan minimal itu kelak menjadi acuan untuk mereka murojaah lebih mudah. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Untuk sumber belajarnya kita juga memiliki modul khas ya. Kita memiliki modul, kita sudah menyusun modulnya untuk menjadi acuan dalam materi-materi kegiatan TPQ. Instrumennya alhamdulillah kita ditopang dengan instrumen-instrumen yang memadai, dari mulai papan tulis, di atas juga ada smart TV ya. Kita pernah menggunakan itu untuk memudahkan penyampaian materi. Kemudian evaluasinya ada evaluasi yang sifatnya bulanan, harian, dan juga tahunan, baik untuk hafalan dan untuk materi. Alokasi waktu, nah waktu ini memang kita dari mulai 4:30 Bu ya, 4:30 sampai dengan waktu maghrib. Maka dari itu dimohon ya, kerjasamanya agar anak-anak mampu hadir pada waktunya, juga pulang pada waktunya. Kemudian ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini bagian yang sangat penting ya, karena dalam satu ungkapan at-thariqah ahammu minal maddah. Metode itu lebih penting daripada materinya. Gitu ya. Jadi metode ini alhamdulillah menyesuaikan dengan karakteristik anak-anak semuanya. Ada talaki di mana anak-anak itu menyetorkan secara perorangan, baik tahsinnya maupun hafalannya. Begitupun murojaahnya. Di samping personal juga ada klasikal kita. Murojaah sifatnya klasikal bersama-sama. Ada sorogan. Jadi sorogan ini istilah pesantren tradisional, di mana anak-anak itu menyimak satu sama lain. Anak-anak yang sudah unggul dari satu bidang suka kami delegasikan untuk membantu temannya yang kesusahan ketika kami memberikan penjelasan. Misal si A ini susah untuk menghafal ayat ini. Biasanya kalau sama temannya, entah metodenya kayak gimana gitu ya, suka cepet Bu ya. Coba dibantu temannya. Nah itu sorogan namanya. Jadi simaan, kalau istilah di pondok tahfiz itu simaan, saling menyimak. Ada juga muhadharah. Ya, muhadharah itu jadi anak-anak berekspresi, tampil. Biasanya kita di hari Jumat. Nah, ada anak-anak itu suka berbicara, menyampaikan nasihat, kultum. Ada juga yang menyiapkan kreasi gitu ya, kreatif gitu. Ada yang puisi dan seterusnya. Ada juga praktek, demonstrasi dan kegiatan lainnya gitu ya. Karena materi-materi kita tidak akan mampu disampaikan secara teoretik saja. Perlu dibarengi dengan praktek dan demonstrasi. Seperti halnya kemarin baru melaksanakan praktek cara pensucian najis. Baik najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Kita sudah praktekkan dan demonstrasikan cara mensucikannya gitu. Dan seterusnya, insya Allah mungkin nanti akan diperjelas melalui program-program. Nah itu mungkin berkaitan dengan kurikulum. Berikutnya lebih detail berkaitan dengan modul. Baik, selanjutnya yaitu modul TPQ yang sudah kami susun. Yang pertama itu kami mengajarkan tentang fikih. Nah, tadi sudah dijelaskan, yang Ikhwan sudah belajar tentang namanya tayamum sama. Terus ada di sini fikih itu ada menjelaskan tentang toharoh. Nah, bagian toharoh itu kan banyak ya Bu. Di sini ada kami menjelaskan tentang bagaimana caranya wudhu. Terus sunah-sunah wudhunya itu seperti apa kami ajarkan. Yang selanjutnya itu di toharoh juga ada tayamum. Yang selanjutnya ada istinja, terus mandi dan najis. Nah, bagaimana cara mensucikan najis kami ajarkan di bagian fikih. Yang poin kedua itu kami mengajarkan sholat. Nah, di sini di sholat itu ada yang kami ajarkan kepada anak-anak itu ada bagaimana rukun-rukun sholat, terus tata caranya sholat, sarah sahnya sholat itu seperti apa,
sunnah-sunnah dalam sholat, terus hal yang membatalkan sholat. Nah, seperti ini kan kadang anak-anak kalau kita nggak jelaskan secara langsung hal yang membatalkan sholat, mereka belum tahu. Terus yang selanjutnya itu aurat dalam sholat. Setelah itu ada zikir setelah sholat. Kenapa kami membahas tentang zikir setelah sholat? Supaya anak-anak itu tidak hanya bagaimana tahu caranya sholat, tapi mereka juga tahu bagaimana tentang sunnahnya sholat itu seperti apa. Yang selanjutnya sholat sunnah. Kan sholat sunnah itu terbagi beberapa bagian, jadi kami ajarkan pula. Yang selanjutnya mahram. Nah, mengapa dalam sholat itu ada mahram? Karena dalam hal yang membatalkan sholat itu ada berkaitan dengan mahram. Seperti misalnya bagaimana akhwat kalau misalnya bersalaman dengan yang bukan mahramnya, maka itu kami jelaskan. Yang selanjutnya yaitu tentang sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini kami jelaskan tentang ketentuan-ketentuannya, khususnya untuk ikhwan. Yang selanjutnya yaitu fikih prabalik. Nah, ini fikih prabalik ini fikih yang khusus untuk anak-anak yang sudah mau menjelang baligh. Di sini kami menjelaskan tentang ketentuannya apa saja di fikih prabalik itu, terus juga kami menjelaskan tentang haid untuk khususnya akhwat. Karena banyak sekali kalau akhwat itu kadang belum tahu untuk mulanya haid. Kadang kita sebagai ibu-ibu juga belum tahu gitu bagaimana cara membedakan darah-darah haid. Nah, kami ajarkan di situ. Karena kalau misalnya kita salah saja mengetahui bagaimana konsep-konsep haid, maka dosanya sangat luar biasa ya ibu-ibu. Terus yang selanjutnya yaitu fikih ibadah harian lainnya. Nah, di sini kami menjelaskan tentang kewajiban mencakup ibadah mahdoh yang ketentuannya langsung sama Allah. Yang selanjutnya itu goir mahdoh. Nah, goir mahdoh tersebut itu membentuk pemahaman kepada anak-anak agar setiap aktivitas itu menjadi ibadah. Misalnya kita melakukan beramal soleh, nah langsung kita masukkan ke goir mahdoh. Selanjutnya yaitu pelajaran akidah. Nah, di sini kami menjelaskan yang sangat mendasar tentang hakikat rukun Islam, hakikat rukun iman dan asmaul husna. Nah, di sini itu menanamkan konsep dasar dari rukun iman dan Islam. Kalau misalnya di rukun iman itu jelas langsung kepada konsep keimanan yang utuh. Tapi kalau misalnya rukun Islam, kami itu menjelaskan tentang konsep dan pengamalannya. Misalnya seperti di rukun Islam itu ada sholat. Nah, kami menjelaskan bagaimana sholat itu untuk siapa sholat itu dilaksanakan dan kewajibannya apa sih sholat itu gitu. Jadi sudah tahu apa yang harus dilakukan oleh anak-anak. Yang selanjutnya yaitu tentang siroh. Nah, siroh di sini yang pertama itu kami tentang serial para nabi, khususnya untuk 25 nabi yang diketahui. Terus serial sahabat. Yang selanjutnya yaitu salafus shalih seperti Imam Syafi'i, terus Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu yang kami jelaskan kepada anak-anak. Karena ternyata ketika kita menjelaskan cerita-cerita kepada anak-anak, mereka sangat tertarik dan bahwa ternyata contohnya seperti ada Rasulullah ya. Ternyata Rasulullah itu saling menyayangi ya, walaupun misalnya diejek beberapa kali atau misalnya dilempari kotoran sama yang bukan non muslim itu, tapi Rasulullah tidak membenci. Nah, itu sangat menarik untuk anak-anak diterapkan. Yang selanjutnya yaitu tentang hadis. Nah, di sini kami mengajarkan kepada anak-anak itu hadis pendek seputar akhlak dan adab. Nah, rujukannya itu ada juga dari hadis arba'in. Nah, hadis ini kami ajarkan kepada anak-anak itu untuk menghafal, menulis, dan mengamalkan hadis-hadis pendek seputar akhlak dan adab. Yang selanjutnya yaitu akhlak. Akhlak di sini adab-adab harinya bersifat talaki dan pembiasaan. Terus pemahamannya juga dibantu melalui pendekatan sirah. Nah, ini sangat yang kami ajarkan secara langsung. Kadang pelajaran akhlak ini setiap
pertemuan pasti aja, karena setiap yang harus kita lakukan itu ada penerapan kepada anak-anak. Yang selanjutnya yaitu tahfiz. Nah, ini yang sangat inti sekali yang kami ajarkan, yaitu menghafal Al-Quran dari juz 30. Setiap juz tersebut terdapat target levelnya masing-masing. Terus ada motivasi murojaah. Jadi anak-anak itu levelnya itu tidak sesuai dengan umur mereka, ibu-ibu. Jadi kalau misalnya anaknya udah 5 tahun, ternyata hafalannya udah di atas level yang harus ditentukan, maka mereka maju ke level selanjutnya. Jadi tidak sesuai dengan usia mereka. Dan alhamdulillahnya untuk anak-anak itu termasuk udah sampai level kedua. Dan mereka biasa memurojaah klasikal, jadi cepat gitu untuk ditangkap oleh mereka. Nah, di sini targetan tahfiznya yaitu target hafalan TPK Al-Furqan adalah 1 juz. Jadi yang paling intinya itu 1 juz atau juz amma. Yang dirincinya itu dengan 5 level. Yang level 1 An-Nas sampai At-Takasur, level 2 Al-Qari yang ada sampai Ad-Duha, level 3 Al-Lail dan Al-A'la, level 4 At-Tariq dan Al-Infitar, level 5 At-Takwir sampai An-Naba. Nah, itu yang sangat ditekankan di TPQ sini. Tapi ada juga anak-anak yang sudah melampaui sampai ada yang juz 29. Kami terus mengupgrade kemampuan mereka sampai mereka terus menghafal. Nah, di sini juga, tapi kalau misalnya mereka sudah hafal, kami tidak berhenti. Yang selanjutnya itu fokus kami setelah tuntas setiap level dan juz 30 adalah meningkatkan intensitas murojaah daripada ziyadah. Nah, ini sangat ditekankan kembali. Jadi kalau misalnya mereka sudah hafal juz 30 boleh menambah, tapi juz 30 itu terus di murojaah. Karena kalau misalnya kebanyakan masalah di sini itu terus tambah hafalan, tapi ternyata yang ayat-ayat sebelumnya, yang surat-surat sebelumnya lupa. Nah, itu jadi PR juga buat kami. Jadi kami tekankan sekali lagi, takutnya ibu-ibu di sini sama bapak takutnya kok anak saya hafalannya lama banget ya nambahnya gitu. Nah, takutnya seperti itu. Nah, kami tidak menekankan untuk menambah hafalan atau ziyadah, tapi kami menekankan untuk murojaah terus sampai mereka hafal dulu, baru mereka boleh nambah, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustazah Anissa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah mutabaah TPQ. Kami sudah menyusun ya dan mencetak juga untuk mutabaah. Mungkin nanti bisa sambil itu punten Bu. Ya, bisa sambil dibagikan aja. Baik, sambil dilanjut ya Bapak Ibu, mutabaah ini adalah bagian dari evaluasi dan controlling kita semua gitu, baik dari pendidik, dari kami para guru dan orang tua di rumah gitu. Mohon kerjasamanya. Mutabaah ini dievaluasi juga di rumah nanti. Jadi kami selama pembelajaran di TPQ akan mengisi setiap harinya. Di situ ada ada kolom ziyadah ya. Ziyadah itu menambah hafalan. Kemudian ada kolom murojaah. Nah, kolom murojaah itu untuk mengulang hafalan. Jadi yang tadi disampaikan Ustazah Widya, kami lebih menekankan kepada murojaah apabila si Ananda ini belum mampu untuk melanjutkan surat. Nah, itu di murojaah gitu. Kemudian untuk apabila si Ananda telah mampu menghafal surat tersebut, ayat tersebut, maka boleh ziyadah gitu atau menambah hafalan. Kemudian di kolom bawahnya itu ada Iqra ya, pembacaan Iqra, ataupun kalau sebelumnya Ananda ternyata pakai metode umi ataupun qiraati dan sebagainya, tidak apa-apa.
tapi pada dasarnya kami di sini menggunakan Iqra gitu ya, pada yang sesuai pada umumnya gitu. Kemudian di kolom bawahnya lagi itu ada kolom ulasan yang materi disampaikan pada hari tersebut gitu. Nah, setiap harinya anak-anak akan diberikan materi gitu Bapak Ibu, baik itu praktik maupun teori gitu. Nah, untuk hari Senin itu materinya adalah fikih dan akidah. Kemudian untuk hari Rabu itu hadis ya Bapak Ibu, hadis-hadis baik hadis arba'in maupun ya hadis arba'in. Nah, kemudian hari Jumat itu lebih fokus kepada sirah, adab, akhlak dan doa-doa harian gitu. Nah, kemudian kami meminta kerjasama Bapak Ibu gitu setelah selesai pembelajaran di TPQ di rumah gitu, melihat Bapak Ibu bisa mengevaluasi dan mengontrol anak saya sampai hari ini pada tanggal segini gitu sudah pada tahap pembelajaran yang mana gitu. Nah, di rumah bisa diulang kembali gitu materi-materi yang sudah disampaikan di TPQ. Mati. Tes. Ya. Kemudian nanti dari kami dari Ustadz dan Ustadzah akan menandatangani gitu untuk pembelajaran di TPQ. Nah, kemudian untuk di rumah evaluasinya Bapak Ibu juga melihat kembali dan mentandatangani gitu. Nggak hanya ditandatangani aja ya Bapak Ibu, tapi juga diulang kembali gitu materi-materi yang memang sudah disampaikan oleh Ustadz dan Ustadzah. Ya, poin yang itu ya, yang terakhir mutabaah yang sudah diulang di rumah diparaf sebagai bukti telah terevaluasi. Jadi harapannya ya saya juga para ustadz-ustadzah juga belajar dan Bapak Ibu juga ikut belajar kembali gitu. Jangan sampai anak-anak kita karena kadang mereka ditanya pelajaran kemarin apa, lupa gitu. Udah murojaah belum di rumah, diulang lagi. Belum gitu, karena kadang mereka sehari mungkin nggak ngaji gitu, itu kadang udah lupanya kemana-mana gitu. Nah, makanya harapannya ya kerjasama itu kita bangun bersama gitu. Ya, kemudian semisal mungkin ada masukan atau saran yang ingin Bapak Ibu sampaikan gitu, bisa melalui catatan di bawah itu, misalkan apa yang perlu disampaikan dicatat di mutabaah tersebut biar kami juga bisa melihat gitu, atau mungkin misalkan lebih nyaman untuk ketemu ya mangga silakan, kalau Bapak Ibu ingin ketemu dan ngobrol terkait perkembangan anak-anak kita semua silakan gitu. Sebelum lanjut ke program kegiatan, mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu terkait mutabaah. Oh, udah. Baik, saya lanjut dulu ya Bapak Ibu. Untuk program kegiatan, ini program kegiatan yang kami lakukan per bulannya ataupun kegiatan yang kami lakukan setiap Jumat gitu. Untuk Jumat bersih dan Jumat berbagi, biasanya kami adakan di hari Jumat ya, memang namanya juga Jumat bersih dan Jumat berbagi gitu. Untuk bulan Oktober ini, insya Allah pekan depan ada Jumat bersih. Jadi anak-anak harapannya juga membangun kesadaran gitu, kesadaran bersama gitu, untuk aware dengan lingkungan sekitarnya gitu, baik itu di masjid maupun di luar masjid. Kemudian untuk Jumat berbagi ini harapannya kami sudah mensonding ke anak-anak untuk mereka membuat kenceleng ya, kotak infak sendiri gitu dari
bisa dari tabungannya ataupun dari uang jajan yang mereka punya gitu. Mereka sisihkan setiap harinya, kemudian di hari Jumat itu kita sama-sama yuk bongkar, terus kita coba kita berikan ke orang-orang yang memang membutuhkan, ataupun yuk kita saling berbagi aja sesama gitu. Harapannya ingin menumbuhkan rasa simpati dan empati anak-anak kepada lingkungan sekitar gitu. Kemudian untuk rihlah santri ini jalan-jalan ya. Kalaupun misalkan ada saran dan masukan Bapak Ibu, kayaknya anak-anak bisa nih diajak ke sini, mangga kami menerima saran dan masukan tersebut. Untuk mabit dan trekking ini, selanjutnya mabit dan trekking. Kalau mabit, alhamdulillah kita sudah melaksanakan 1 kali ya Bapak Ibu, dan itu luar biasa, antusias anak-anak sangat senang sekali. Bahkan mereka kadang, Ustazah kapan lagi pengen nambah hari, pengen jangan sehari doang dong ya Ustazah, pengennya dari hari Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Itu karena antusiasme mereka, harapannya kita sama-sama bisa memfasilitasi itu gitu, semangat tersebut. Kemudian untuk program terakhir adalah Ramadan Tasmi. Nah, Ramadan dan Tasmi ini program yang memang sudah menjadi program tahunan ya ketika Ramadan, dan kemudian anak-anak itu sangat semangat sekali gitu. Mereka bahkan berlomba-lomba untuk selalu harus di depan gitu, harus selalu menjadi yang terbaik gitu. Nah, kemudian kalau Tasmi ini adalah program untuk hafalan. Jadi nanti anak-anak yang sudah memang menyelesaikan juz 30 dan sudah tuntas dengan makharijul huruf, tajwidnya dan sebagainya, itu akan ditasmikan gitu. Ditasmikan itu adalah akan diujikan sekali duduk gitu. Bisa sekali duduk ataupun per setengah juz gitu. Kemudian terakhir adalah tata tertib TPQ. Nah, yang pertama adalah santri mengenakan pakaian yang sopan dan baik. Ya, harapannya ya Bapak Ibu, mohon kerjasamanya ketika anak-anak hadir dalam TPQ, dalam majelis ilmu itu menggunakan pakaian yang rapih, menggunakan pakaian yang terbaik gitu. Karena ya adab, bagian dari adab berilmu juga begitu. Karena kadang ada anak-anak yang ternyata pakai baju tidur gitu, itu kan terkesan kurang ahsan gitu. Nah, kemudian santri membawa perlengkapan mengaji dan menulis. Nah, ini terkadang anak-anak itu mereka lupa membawa buku tulis. Nah, harapannya Bapak Ibu bantu menyiapkan gitu dan mengingatkan anak-anak kita semua untuk membawa buku tersebut gitu, buku yang khusus untuk mengaji gitu. Karena kadang kala ada beberapa anak yang bukunya nyatetnya di sini, terus nanti lompat nyatetnya di sana gitu. Jadi kadang kalau ditanya, coba ayo pelajaran materi yang ini apa gitu, coba kita ulang kembali. Nah, setelah dibuka bukunya nggak ada, udah ada pasti sudah nyatet, ternyata ada di buku lain gitu. Harapannya ya kita sama-sama menyiapkannya gitu. Kemudian yang ketiga, tidak membawa HP dan mainan kecuali atas izin dan darurat. Nah, HP ini ya karena untuk menghindari distraksi tersebut ya. Pun misalkan harus membawa HP karena untuk menjemput dan sebagainya, untuk komunikasi silakan, tapi kalau yang akhwat ya terutama itu akan disimpan dulu. Begitupun mungkin yang ikhwan juga akan dikumpulkan di saat sebelum pembelajaran dimulai, dan mereka akan mengambilnya setelah pembelajaran selesai gitu. Jadi selama pembelajaran mereka tidak boleh menggunakan HP. Kemudian hadir tepat waktu dan izin ketika berhalangan hadir. Ya. Yang kelima, menghormati orang tua, guru dan teman-teman. Yang keenam, dilarang berkata kasar, bullying, verbal dan non-verbal, merusak fasilitas belajar dan masjid. Nah, ini yang perlu kita sama-sama
tanamkan mereka gitu. Jangan sampai ada anak-anak yang memang ternyata saling mengucilkan dan sebagainya gitu. Pun juga kadang di pembelajaran juga sering kami ingatkan, ayo sama-sama yuk, jangan saling membuli dan sebagainya. Kemudian menjaga kebersihan dan keindahan masjid. Nah, yang terakhir diharapkan menjemput sesuai waktu berakhirnya kegiatan. Selesai TPQ ataupun selesai sholat maghrib. Nah, pun misalkan ternyata ada bapak ibu yang mungkin kerja dan pulangnya malam, ataupun mungkin karena hujan jadi mungkin terlambat menjemput, silakan bapak ibu bisa me-WA kami gitu, ataupun menginfokan gitu kalau telat menjemput, karena kadangkala kasihan kepada anak-anak yang ternyata sudah selesai teman-temannya pulang gitu, mereka masih nunggu gitu, dan itu kadang kasihan aja gitu. Harapannya bapak ibu juga aware terhadap hal tersebut. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari bapak ibu terkait kurikulum maupun modul ataupun mutaba'ah dan sebagainya. Udah cukup. Ada pertanyaan, Bapak Ibu semua? Baik, nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi awal untuk tentunya berubah menjadi baik. Bagaimana entah itu dari proses pendidikan yang dilakukan di sini, proses pendidikan yang dilakukan di rumah, juga hubungan kemitraan kita selaku rekan pendidik gitu ya. Mudah-mudahan juga anak-anak semakin bertumbuh dan berkembang dengan keimanan dan keilmuan yang senantiasa Allah ridhoi ke depannya. Baik, tentunya ke depannya jika ada masukan, entah itu program, kegiatan, materi atau apapun itu berkaitan dengan operasional di sini, kami sangat terbuka ya Bapak Ibu semua. Jadi tentunya apapun yang bisa membuat kegiatan lebih baik, anak-anak lebih berkembang, silakan disampaikan, tidak usah kagok ya, terkedah kagok, soal kata orang Inggris. Baik, bila perlu slide ini insya Allah bisa kami share juga nanti ya. Mudah-mudahan sebagai penutup, mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika memang dirasa cukup dan tidak ada pertanyaan, marilah kita akhiri kegiatan kita pada sore hari ini dengan mengucapkan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kekeliruannya, kekelapannya atas kami sebagai pendidik selama ini, dan juga pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan juga meridhoi kita semua dengan menyertakan taufik dan hidayahnya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.